Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Deden Nurdiansyah. Saya adalah seorang mahasiswa Politeknik HP3I Bandung, Prodi Manajemen Informatika, NIM 2019-2019. Oke, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai proses pembuatan aplikasi rental menggunakan Microsoft Visual Basic 2010 dan juga database MySQL. Oke, disimak ya. Oke guys, langsung saja ya. Dalam proses pembuatan aplikasi rental ini, pertama-tama kita membuat database-nya terlebih dahulu ya. Di sini saya memiliki 3 tabel, ada tabel data mobil, tabel data pelanggan, dan tabel transaksi rental. Nah, di tabel data mobil memiliki kolom nomor mobil, jenis mobil, merek mobil, harga sewa. Dan untuk data pelanggan ada ID pelanggan, nama pelanggan, nomor kontak, dan alamat. Dan untuk transaksi ada ID transaksi, lama sewa, tanggal sewa, total biaya sewa, nomor mobil, dan ID pelanggan. Nah, selanjutnya kita langsung ke Microsoft Visual Basic-nya. Nah, di Microsoft Visual Basic ini saya memiliki sebanyak 5 form dan 1 kelas. Pertama ada form main menu, form data mobil, form data pelanggan, form transaksi, form about aplikasi, dan 1 kelas yaitu kelas connection. Nah, pertama di form main menu, di sini ada menu strip yang berisikan master, transaksi, about app, dan exit. Di menu master ada input data mobil dan input data pelanggan. Nah, untuk di form data mobil ada picture box, ada label, ada text box, save, ada button, dan ada data grid view. Nah, untuk di data pelanggan sama, untuk desainnya hampir sama dengan form data mobil, dan untuk form transaksi ada label, picture box, dan lain sebagainya. Ini semuanya hampir sama dengan form yang lainnya, namun berbeda desain. Dan ada combo box, hanya membedakan combo box dan datetime picker. Nah, selanjutnya ada class connection. Nah, class connection ini adalah di mana kita menghubungkan Microsoft Visual Studio dengan database MySQL-nya, gitu. Nah, untuk di form data mobil, di sini saya memiliki kode pemrogramannya seperti ini. Nah, ada subdata record yang mengambil dari tabel data mobil di database-nya. Dan selanjutnya ada button save. Di sini button ini berfungsi untuk men-save data yang dimasukkan di data mobilnya di sini. Nah, nanti akan masuk ke data grid view di sini, begitu. Nah, untuk button edit dan button delete-nya berguna untuk mengedit data yang sudah ada di data grid view, dan delete berfungsi untuk menghapus data dari data grid view yang ada, gitu. Dan untuk form data pelanggan, fungsi dan kode pemrogramannya hampir sama, namun yang membedakan adalah di ada subkode otomatis. Nah, di sub ini berfungsi untuk sebagai otomatisasi ID pelanggan. Jadi di sini ada teksnya P0001. Nah, apabila user yang menggunakannya nanti jadi tidak perlu lagi memasukkan ID pelanggan secara otomatis. Nah, jadi
ID pelanggannya langsung terisi begitu. Nah, itu untuk yang ada di data pelanggan. Dan untuk yang ada di data pelanggan yang lain juga ada yang membedakannya, itu ada fitur pencarian. Nah, apa fitur pencarian ini? Dimana di text box ini nanti kita bisa mencari data yang ada di grid view. Nah, dengan mencari dengan ID pelanggan. Untuk kode pemrogramannya di seperti ini ya. Jadi kita mengambil dari data yang ada di data grid view pelanggan. Begitu. Nah, untuk form transaksi adalah form di mana pusat dari data pelanggan dan data mobil nanti bakal masuk di data transaksi di sini. Nah, di data transaksi juga, tabel transaksi juga ada kode otomatisnya. Jadi nanti apabila user masukkan ID transaksi, jadi tidak perlu lagi memasukkan ID transaksi karena sudah otomatis begitu. Nah, untuk di ID pelanggan yang ada di combo box ini, nanti dari form hasil dari data grid view yang ada di sini otomatis akan ada di combo box yang ada di sini begitu. Begitu juga dengan yang ada di combo box ID mobil. Nanti yang ada di form data mobil yang ada di data grid view yang ada di form data mobil akan otomatis ada di combo box ID mobil ini begitu. Nah, di sini juga ada fitur pencariannya seperti yang sudah ditugaskan oleh dosen saya begitu. Nah, di sini juga ada button proses, cancel dan delete begitu. Nah, oke, langsung saja kita running aplikasinya ya. Nah, inilah tampilan utama dari aplikasi rental mobil. Tampilan pertamanya seperti ini ya. Nah, pertama kita masuk ke form input data mobil ya. Nah, di sini kita harus memasukkan nomor mobil secara otomatis seperti sedan, merek mobil, nah, kita akan save ya. Dari hasil kita masukkan datanya, save. Nah, akan muncul message box data baru sudah disimpan begitu. Dan otomatis akan ada di sini. Nah, ini yang baru. Begitu. Dan untuk menghapusnya tinggal kita double klik di data grid view ini untuk kita hapus. Kita akan coba menghapusnya ya. Nah, ini sudah dihapus. Oke. Dan untuk mengeditnya, misalkan ini merek mobilnya akan kita rubah. Misalkan jadi kita tekan edit, otomatis akan terubah begitu. Itu untuk di data mobil. Dan untuk di data pelanggan, nah seperti ini di ID pelanggan kita akan tidak harus mengisi ID pelanggan secara manual karena sudah disediakan ID pelanggan berdasarkan urutan. Di sini saya sudah memasukkan beberapa ID pelanggan yang selanjutnya, yaitu adalah ID pelanggan P005. Saya akan mencoba masukkan nama pelanggan yang baru. Oke. Alamat. Nah, begitu. Untuk fungsi-fungsinya hampir sama dengan form data pelanggan. Untuk semuanya sama. Dan untuk di form transaksi, nah di sini juga kode otomatis ya. Jadi ID transaksi ini tidak harus mengisi secara manual.
kita akan mencoba untuk memproses ID transaksi di sini. Nama rental. Nah, data dari data pelanggan akan masuk di combo box ini ya. Nah, ini adalah data pelanggan yang ada di data pelanggan yang di sini. Nah, ini semuanya ada di sini, ada di data transaksi rental. Begitu juga dengan data mobil sama. Nah, kita akan mencoba salah satunya ya. Nah, otomatis akan masuk di data grid view apabila kita memprosesnya begitu. Nah, untuk fungsi-fungsi yang lain juga sama. Nah, gimana guys penjelasannya? Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Kurang lebihnya mohon maaf karena juga saya masih dalam proses pembelajaran. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.